Ini kita ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump. Want to go to Malaysia? Yeah. Selamat datang sahabat semua. Baru-baru ini suasana publik di Malaysia dan internasional ramai menyoroti sebuah momen tak terduga ketika Donald Trump tiba di Kuala Lumpur dan disambut oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dalam seremoni kedatangan tersebut, Trump tampak bergoyang bersama kelompok penari tradisional dan Anwar pun ikut-ikutan bergoyang di sisi panggung. Hadiah visual ini kemudian viral di media sosial. Sebuah video dengan lebih dari 37 juta tampilan memperlihatkan Trump berdansa di karpet merah dengan latar budaya lokal. Tepatnya, beberapa pengamat menyebut tampilan itu kurang sesuai protokol diplomatik dan memunculkan kritik bahwa tindakan tersebut bisa merusak image profesional pemerintah Malaysia. Dari sudut edukatif, ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan. Etika diplomasi dan protokol negara. Saat pemimpin negara bertemu dengan tamu kenegaraan, umum terjadi bahwa acara berlangsung dengan penuh tata krama dan penghormatan, bukan aksi yang bersifat hiburan. Gerakan menari bersama di depan publik menimbulkan pertanyaan, apakah ini bagian dari diplomasi budaya atau justru menurunkan wibawa institusi? Dampak persepsi publik. Walaupun sebagian orang melihat momen ini sebagai ringan, hangat, dan manusiawi, sebagian lain menilai bahwa hal semacam ini bisa menjadi bahan tertawaan atau disebut sebagai ejekan media, karena dianggap terlalu santai untuk sebuah pertemuan kenegaraan. Perlu disadari bahwa persepsi tersebut bisa mempengaruhi bagaimana dunia melihat Malaysia. Seimbang antara budaya dan diplomasi. Menghadirkan unsur budaya lokal dalam acara diplomasi bisa memperkuat identitas negara, tetapi penting juga menjaga keseimbangan agar tidak menyimpang dari tata niaga diplomatik yang profesional. Dalam kasus ini, Malaysia tampak ingin menunjukkan kepemimpinan regional dan keramahan. Namun respons publik dan media kemudian mencatat sisi gegabahnya. Pelajaran bagi kepemimpinan. Pemimpin yang mewakili negara perlu mempertimbangkan setiap aksi publik dengan jeli. Bagaimana aksi tersebut akan diterima oleh warga domestik, regional, maupun internasional. Tampilan yang terlalu santai mungkin bisa memecah perhatian dari substansi seperti kebijakan luar negeri, ekonomi atau kerjasama internasional. Pada sidang kemuncak ASEAN ke-47 menjadikan Malaysia disebut-sebut bukan saja pemimpin dalam negara, malah menjadi bualan seluruh dunia. Duta Amerika Syarikat ke Malaysia Edrigan D. Kagan memuji Malaysia di atas sambutan dan kemesraan rakyatnya terhadap Presiden Negara Uncle Sam, Donald Trump, dengan menyifatkan lawatan itu membuka lembaran baharu dalam hubungan antara Malaysia dan AS. And now both leaders, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim and President Kau kenapa PMX terkinja-kinja shot sendiri ke? Sultan Brunei dekat sebelah tu kau tak hormat langsung. Dia tu raja. Ini kita ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump. Esoknya dengan Lee Chiang. Hari ni sign dengan Trump, esok sign dengan Lee Chiang. Kemudian sepakat negara ASEAN bawa Brazil. Brazil itu perang, musuh betul dengan Donald Trump. Kita panggil dia. South Africa, Ramaphosa disergah oleh Trump masa pertemuan. Kita panggil dia. Saya kena tegang. Malaysia itu dunia bagi perhatian. Ada 2-3 ini memang dengki, hasad dengki dengan kita. Bukan soal saya. Ini yang kawan-kawan saya kerja lagi bertungkus lumus untuk menjayakan ini. Jadi sudah kena harap. Saya syukur, saya anak Malaysia. Saya bangga kerana Malaysia harum namanya sekarang. Momen-momen tersebut pun menjadi bahan olokan di sejumlah acara televisi luar negeri. Salah satu presenter terkenal Amerika bahkan menjadikan kejadian itu sebagai segmen komedi di acaranya.
Dengan nada satir, ia menyebut Malaysia sebagai negara yang paling percaya diri di dunia, tapi lupa kalau sedang ditertawakan. Cuplikan acara itu kemudian menyebar luas di media sosial dan menimbulkan reaksi beragam dari netizen. Want to go to Malaysia? Yeah, there we go. Come on. First stop, Kuala Lumpur. So let's dance, mother. It's fun to stay at the... Ladies and gentlemen, it's... He loves this shit. And then he just goes like, eh? Yang nak boleh diambil untuk turunkan si Anwar nih. Sebelum entah apa lagi nak jual keluar negara. Dia orang pun benci presiden dorang, kita pula kemain karpet merah, siap nari bagai tersengih-sengih dapat naik bis, dapat pensenatang, malu paham tak? Inilah lawak, tapi Anwar kita inilah Malaysia jadi tumpuan dunia bila-bila beruk menari. Satu dunia ketawakan PMX. Apalah ahli pikir cawangan nak bekap lagi PMX, PMX memalukan diri sendiri nak bekap apapun habis ide. Sungguh memalukan negara Malaysia, lihat negara sendiri pun benci dengan tram. Malu tahun 2025, Malaysia beza dulu dan kini tak macam pemerintah sebelumnya. Buat malu negara. PMX pun joget-joget sebelah Sultan Brunei lagi memalukan tahu le dia happy. Dah jadi bahan jenaka, malu weh. Malunya jadi bahan kat negara orang. Rakyat Amerika pun tak suka Trump. Malu rakyat Malaysia, aku pun malu juga. Malu jadi rakyat Malaysia bila satu dunia kecam. Kesian PMX, memalukan layan trumpet cara low memang cocok, Free Palestine. Perdana Menteri paling memalukan setakat ini yang menjadi bahan rakyat sendiri juga luar negara. Siap berjoget, yang pelik sumut Fortila tak ada pulak, mana mereka ye. PMX bangga negara dicemo asal Trump datang atas jemputan. PMX tak malu, kita rakyat malu oi. Tram senyum lebar duduk dengan PMX. Malumlah, tak sampai 24 jam Anwar sign surat serah 1 triliun pada dia. Malunya rakyat dia sendiri pun tak suka dengan PM dia. Penyala Anwar sampai nari kegirangan, Anwar ni cocok jadi sekutu. Malunya, manakah letak muka jadi bahan sindiran, sedih. PMX Raja Lawak serba boleh. Aku pun terasa malu gile. Memang malu dan terkutuk, tak gara luar orang semua tak suka. Macam manalah kita boleh raih sampai macam tu. Tiba-tiba malu jadi rakyat Malaysia. Aku dah agak dah benda ni jadi wey. Malu gila. Sebab kita ada PM tak gunalah rakyat yang malu. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia diplomasi global, ritual, citra, dan simbol sering berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat menjalin hubungan antar negara, citra profesional dan integritas diplomatik tetap sangat penting. Jika Anda ingin terus mendapatkan informasi seperti ini tentang politik, diplomasi, dan perkembangan global lainnya, jangan lupa subscribe di kanal kami. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.